Iya, jadi seperti tema declare yang saya berikan tuh the last greatest harvest atau penuaian jiwa terbesar dan terakhir di akhir zaman. Saya percaya kita semua ini sudah ada di eranya akhir zaman ya. Nah, jadi sebenarnya saya mau sampaikan ini sebelum ke sana. Ini masih sambungan dengan kesaksian waktu pas di bulan Oktober waktu saya saya diundang untuk menyampaikan ini, saudara. Karena waktu pas saya divonis kanker darah atau leukemia, tepatnya tanggal 8 Juli, ini saya spill sedikit ya, 8 Juli 2022. Nah, waktu itu sebenarnya Tuhan Yesus itu sudah kasih petunjuk ke saya, ya karena saya aja yang nggak peka itu. Sebenarnya saya udah kasih petunjuk itu sama Tuhan tuh jauh 22 tahun sebelumnya, tepatnya tanggal 27 Mei tahun 2000. Akhirnya itu terjadi, saya mengalami, diizinkan Tuhan mengalami diizinkan Tuhan mengalami sakit leukemia itu tanggal 8 Juli 2022, dan akhirnya sempat saya meninggal waktu itu tanggal 5 September 2022, dan Tuhan Yesus menjumpai saya tanggal 6 September 2022 di ruang ICU ya, Saudara Manis. Nah, ini banyak yang belum saya sampaikan, Saudara, bahkan di tempat lain pun belum saya sampaikan. Nah, jadi begini, Saudara. Waktu tanggal 8 Juli saya divonis kanker darah, leukemia. Saya sudah diberi petunjuk sama Tuhan, tadi saya bilang tanggal 27 Mei tahun 2000 waktu itu. Nah, jauh sebelumnya, waktu itu ketika saya masih kuliah di Bandung, ya, nanti ini relate dengan The Last Greatest Harvest. Pesan dari Tuhan Yesus yang harus saya sampaikan saat ini, dan juga dari beberapa pendoa. Nah, jadi waktu pas tanggal 27 Mei tahun 2000 di Kota Bandung, waktu saya masih kuliah di kampus IKIP atau UPI sekarang, Universitas Pendidikan Indonesia di Kota Bandung, kalau saudara tahu. Nah, saat itu memang saya boleh dikatakan belum mengalami belum mengalami belum mengalami Tuhan, belum mengalami Tuhan Yesus lah secara pribadi. Hingga suatu ketika waktu saya masih SMA kelas 3 waktu itu, ada seorang ada seorang pendeta, ya, saya sebut namanya Pendeta Tony Getanos. Sekarang beliau sudah di Amerika. Dia pernah tanya ke saya, Agung, suatu saat nanti ya, kalau kamu dipanggil Tuhan, maksud saya meninggal ya. Kalau kamu dipanggil Tuhan atau saya meninggal gitu, kamu yakin nggak kamu masuk surga? Wah, dengan PD-nya, dengan yakinnya, saya pasti masuk surga. Ya kan? Ya, saya Kristen, karena saya Kristen, karena saya Kristen kan. Nah, tapi di dalam hati kecil saya, apa namanya? Di hati kecil saya tuh mana mungkin gitu dengan saya yang seperti ini kok eh, masuk surga gitu kan. Ya, saya masih menimbang-nimbang kayak namanya belum, masih anak kecil gitu ya, belum ngalamin Tuhan secara pribadi. Akhirnya saya kuliah di Bandung waktu itu, saya kuliah di Bandung di kampus IKIP. Nah, sebelum saya waktu berangkat kuliah di Bandung, saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan Yesus, kalau memang Engkau juru selamat, kalau memang Engkau benar-benar hidup, ya seperti kata firman Tuhan bilang itu di Alkitab, saya mau berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Saya bilang gitu, saya mau berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Mungkin kesannya kayak nantang gitu kan. Tapi Tuhan tahu isi hati saya. Akhirnya kuliah di Bandung, ya saya boleh katakan nakal juga sih saat itu ya. Diajak apa kayak persekutuan mahasiswa Kristen waktu di Kota Bandung, oh saya nggak mau tuh Bang. Sih gitu, apa sih doa-doa, apa sih gitu kan. Eh dekat sama Tuhan gitu. Ya oke lah. Dan akhirnya suatu ketika di tanggal 7 Mei, 27 Mei tahun 2000, entah kenapa pada malam itu saya mau tuh diajak eh, ikut doa semalaman ya, di kampus IKIP, dulu namanya IKIP ya, sekarang UPI dari saya bilang, IKIP Bandung. Kita pinjam satu ruangan di Fakultas IPA, ilmu pendidikan, ilmu ilmu pengetahuan alam, Fakultas Biologi. Nah, kita di situ ada dua semalaman hanya pakai musik kayak gitar bolong ya, biasa gitu kan. Immanuel teman saya yang main gitar masih hidup ya. Hanya 15 orang. Tiba-tiba saya mau tuh diajak untuk ikut doa semalaman waktu itu. Kita mulai doa itu dari jam 8 malam ya, di kampus kampus IKIP.
Entah kenapa saya mau gitu kan. Saya juga ngerti kok bisa tiba-tiba saya mau ya gitu. Saya, nggak mungkin lah saya mau ikut-ikut kayak begini-ginian gitu kan. Tiba-tiba dari mulut saya tuh keluar perkataan seperti ini, saudara. Malam hari ini akan terjadi perkara yang luar biasa dan belum pernah terjadi sebelumnya. Saya juga bingung kok saya bisa ngomong kayak gini ya. Teman saya Emmanuel nih pemain gitarnya dia cuma sampai bengong gitu, kok kamu bisa kayak gitu ya. Saya juga nggak tahu gitu kan. Udah tiba-tiba udah kita mulai nyembah Tuhan. Waktu itu saya ingat banget lagunya, ingat banget lagunya. Lagu sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Itu diulang-ulang terus. Sebab kau besar, perbuatan ajaib. Nah, entah kenapa tiba-tiba waktu pas di ruangan itu, ini dalam penglihatan saya. Saat itu saya tidak paham, saya tidak ngerti namanya itu ya. Penglihatan, pengalaman supranatural, nggak ngerti deh saya. Ya, kan saya belum ngalamin gitu kan. Ini yang saya lihat. Nanti ini ada benang merahnya dengan apa yang saya alamin di tanggal 6 September 2022. Jadi 22 tahun kemudian itu terjadi. Nah, jadi waktu pas tanggal 27 Mei itu tiba-tiba saya lihat tuh atap kampus itu terbelah dua, terbelah dua, atap kampus terbelah dua, terbelah dua. Nah, dari atap kampus itu eh, muncul cahaya putih terang, cahaya putih sangat-sangat terang, dan dari cahaya putih itu keluarlah empat makhluk, ya. Tinggi besar, pakai jubah putih semua, tinggi besar. Ya saya nggak tahu kalau itu malaikat dulu. Saya baru tahu sekarang, oh ternyata itu malaikat tinggi besar. Satu di depan saya, satu di belakang saya, satu di kanan saya, satu di kiri saya. Nah, empat malaikat itu langsung menumpangkan tangannya di kepala saya. Salah satunya bilang gini, jangan takut. Jujur saya takut gitu. Ini apa gitu kan. Nah, cahaya putih terang itu ya, yang saya lihat tanggal 27 Mei tahun 2000 itu sama persis cahaya terang yang waktu saya dibawa naik sama Tuhan ke langit waktu saya meninggal tanggal 5 September 2022. Jadi sama ya, cahaya terang dan cahaya terang. Paulus juga sama mengalami cahaya terang. Nah, seperti itu saudara. Nah, jadi akhirnya empat makhluk itu membawa saya naik ke atas langit. Ya, segala sesuatu yang datang dari Bapa itu datangnya dari atas. Saya dibawa naik ke langit dengan si izin Tuhan. Ya, saya bisa melihat seluruh muka bumi ini dengan si izin Tuhan loh ya. Saya waktu itu saya nggak ngerti. Akhirnya Tuhan memberikan pengertian pada saya. Dengan si izin Tuhan itu saya bisa melihat apapun yang manusia lakukan di muka bumi ini. Dan waktu saya dibawa naik ke atas, itu saya jelas melihat bintang-bintang di langit. Saya juga bisa melihat bumi dengan si izin Tuhan. Akhirnya saya dibawa naik ke langit sama Tuhan. Sama empat malaikat tadi. Tiba-tiba saya dibawa ke satu ruangan. Ruangan itu cukup besar. Lantainya dari marmer bagus, bukan marmer yang ada di bumi. Marmernya bagus banget. Nah, di situ ruangan itu kosong besar. Di yang saya lihat ya di tempat itu ada tahta besar di depan. Di samping kanan itu ada 12 tahta kecil. Samping kiri ada 12 tahta kecil. Jadi jumlahnya semua 24. Itu gambaran 24 watuan. Dan di tengahnya itu kalau di kitab Wahyu ya, itu kan ada apa namanya itu? Tabut perjanjian ya. Tabut perjanjian dijaga oleh makhluk kerubim. Tapi itu pada saat itu yang saya lihat itu tidak ada apa-apa alias kosong. Karena tahta besar itu nanti Tuhan Yesus akan duduk di situ. Tidak ada siapa-siapa. Nggak ada makhluk kerubim, nggak ada tabut perjanjian pun nggak ada, benar-benar kosong. Jadi waktu saya dibawa sama malaikat itu ke apa? Ke ruangan itu, dan yang saya lihat di tubuh saya itu hitam, hitam legam, hitam seperti ini, hitam dari ujung rambut sampai ujung kaki. Saya lihat tangan saya hitam gitu. Dan itu posisi saya tidak bisa berdiri. Jadi tubuh saya rata dengan marmer, ya. Tubuh saya rata dengan marmer, marmer. Dan saya tahu kalau hitam itu artinya apa? Itu dosa. Karena waktu itu saya kan tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau memang benar kau Tuhan Yesus Allah yang hidup sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya buktikan kalau engkau memang ada. Dan saya mau berjumpa dengan kau secara langsung. Bukan teori, langsung saya mau ketemu sama dia. Dan akhirnya tanggal 27 Mei tahun 2000 itu, tiba-tiba di ruangan itu ya, teman-teman lihat saya,
waktu pas saya dibawa ke ruangan itu, mereka sih nggak lihat, mereka kan ada kondisi di ruang kampus. Itu mereka melihat saya tuh saya menangis, terus juga seperti saya bicara dengan sesuatu tapi tidak kelihatan. Dan akhirnya waktu pas saya di ruangan itu, saya mendengar langkah kaki maju mendekati saya tuh, tanggal 27 Mei tahun 2000 ya. Ini posisi di atas waktu itu. Seperti kayak gelombang kejut, langkah kaki itu semakin mendekat sambil berkata seperti ini dari tahta besar itu. Saya tidak bisa lihat wajah wajah yang datang ini ya. Dia bilang gini, Agung anakku kemari. Gitu. Langsung saya jawab, Tuhan, saya tidak layak seorang berdosa. Sampai saya mundur-mundur, ini saya posisi nggak bisa berdiri loh. Jadi rata dengan marmer tuh sambil mundur gitu. Saya mundur gitu, saya tidak bisa menengada apa wajah saya itu nggak bisa gitu. Sampai 3 kali Bang, Agung anakku kemarin, saya nggak layak Bang, Agung anakku kemarin sampai 3 kali tuh. Akhirnya tiba-tiba saya tahu ini Tuhan Yesus gitu. Saya tahu ini Tuhan Yesus, saya mau minta kan, saya mau ketemu sama Tuhan Yesus. Akhirnya tiba-tiba Tuhan Yesus kerangkul saya, ya kerangkul saya dari belakang. Saya diangkat sama dia. Saya posisi tadi rata tuh sama mama. Saya diangkat sama dia. Ini peristiwa ini nggak akan saya lupakan dan saya bagikan. Diangkat sama Tuhan Yesus. Dia usap kepala saya terus dia bilang gini, ceritakan apa yang sudah kamu lihat kepada semua orang. Akulah Yesus Tuhan Juru Selamat bagi seluruh umat manusia. Dibilang gitu, saudara. Itu tau nggak suasana yang saya rasakan di situ tuh, wah luar biasa, itu enak banget. Damai sejahtera sukacita melimpah kelegaan. Suasana ini persis sama seperti yang saya alamin waktu saya dibawa naik sama Tuhan tanggal 5 September 2022 di ruang ICU F Darmais. Sama, ya, semuanya sama. Modelnya sama, ya, suasana juga sama. Gitu. Sampai saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau di sini. Nggak, belum waktu, nak. Kamu harus kembali. Kamu harus ceritakan ini kepada semua orang. Karena waktu pas tanggal 6 September 2022, saya udah pernah saksikan waktu bulan lalu kan. Tuhan Yesus juga sama bilang kan, berserahlah aku yang bekerja bagimu, aku tidak meninggalkanmu, aku akan pakai kamu jadi saksiku yang hidup bagi banyak orang. Ya, aku yang akan melengkapi. Jadi intinya apa? Ini bicara banyak orang. Berarti kan isi hati Tuhan itu kan bicara jiwa-jiwa ya. Nggak ada yang lain, saudara. Isi hati Tuhan cuma satu, jiwa-jiwa. Isi hati Tuhan siapa kita semua. Karena Tuhan tidak menghendaki satu orang pun binasa. Tidak menghendaki. Tapi kan kalau orang itu akhirnya binasa, ya itu pilihan hidupnya. Intinya Tuhan sudah memberikan kasihnya full buat kita semua. Tergantung kita mau meresponi kasih Tuhan atau tidak gitu. Nah, makanya saya kasih dulu nih the last greatest harvest. Nah, lanjut ya. Jadi waktu pas saya bilang seperti itu, langsung tadi 4 malaikat, dua malaikat menghampiri saya sebelum saya dibawa balik. Ini teman-teman saya yang lihat seperti saya berbicara tapi mereka nggak bisa lihat gitu. Dan ada satu teman saya itu bisa mengartikan menafsirkan bahasa roh gitu loh. Jadi saya dibawa ke satu ruangan yang lain oleh 2 malaikat, ya, oleh 2 malaikat. Satu ruangan cukup besar, justru banyak orang tuh lagi berkumpul gitu kan. Orang-orang yang pasti sudah nggak ada nih saudara. Nah, di antara kerumunan orang itu, entah kenapa saya mengenali satu orang, tapi saya tidak bicara dengan orang itu ya. Dan dia adalah tuh teman saya, teman SD saya namanya Oscar. Tahu nggak Oscar meninggal karena apa? Leukemia atau kanker darah. Jadi sebenarnya Tuhan sudah kasih petunjuk sama saya ya di tanggal 27 Mei tahun 2000 dengan si izin Tuhan saya akan terkena kanker darah. Ada maksud Tuhan, bukan berarti Tuhan jahat, enggak. Tuhan tidak pernah merencanakan yang jahat bagi anak-anaknya. Ini memang semua ada maksud Tuhan gitu. Ya saat itu kan saya nggak ngerti gitu, belum paham. Akhirnya benang-benang merahnya ketemu, saudara. Dan di